bertemu lagi dengan Bu Siska. Di sini kita akan melakukan pembahasan soal PPASPD ketiga untuk mata pelajaran matematika dari Kabupaten Sleman. Untuk pembahasan ini nanti kita akan membagi menjadi 5 bagian. Itu yang pertama ini nanti untuk nomor 1 sampai dengan 5. Untuk yang nomor 1 ini melibatkan tentang skor. Nah, kita lihat di sini untuk soal itu kalau dijawab benar skornya 4. Kemudian kalau dijawab salah skornya negatif 2, tidak dijawab itu skornya negatif 1. Kita tulis dulu. Kalau dijawab benar, dia skornya 4. Dijawab salah, skornya negatif 2. Yang tidak dijawab, skornya negatif 1. Nah, yang berikutnya. Soal itu yang diberikan ada 40, berarti ini adalah banyak soal. Ada 40. Terus, Adelia dapat menjawab benar sebanyak 30 soal. Nah, dijawab dengan benar itu sebanyak 30 soal. Dan mendapat skor 108. Nah, dari sini nanti skornya ada 108. Banyak soal yang dijawab salah oleh Adelia adalah, nah, yang ditanyakan nanti yang salah berapa. Nah, sekarang kita lihat dulu. Banyak soalnya ada 40, sudah dijawab dengan benar itu 30. Berarti masih ada sisa soal 10. Nah, 10 ini berarti masih milik 2 macam. 2 macam itu yang salah dengan yang tidak dijawab. Nah, ini nanti dia ada sejumlah 10 soal. Dari yang salah dan tidak dijawab ini ada 10 soal, kita bisa menentukan bahwa nanti yang salah itu akan didapat dari 10 dikurangi dengan yang tidak dijawab. Pindah ruas ya. Sekarang kita hitung. Kita tahu bahwa untuk mencari skor seluruhnya itu kan didapat dari skor benar ditambah skor salah ditambah skor yang tidak dijawab. Kita isikan. Tadi jumlah skor seluruhnya kan ada 108. Kemudian skor yang benar, benarnya 30 dikalikan dengan 4. Dengan yang salah, salahnya ini 10 dikurangi tidak dijawab. Skornya sendiri kalau salah adalah negatif 2 dikalikan dengan 10 dikurangi tidak dijawab. Yang tidak dijawab berarti dikalikan dengan negatif 1. Kita hitung dulu. 108 sama dengan 120. Nah, yang ini hati-hati, ini kita gunakan hukum distributif. Kalikan 1/1. Menjadi negatif 20 ditambah 2 tidak dijawab. Ini kita kalikan juga menjadi negatif tidak dijawab. Nah, ini yang 120 dengan negatif 20 sejenis. Nanti bisa dihitung. Kemudian yang 2 tidak dijawab dengan negatif 1 tidak dijawab, ini sejenis. Bisa dihitung juga. Menjadi 108 sama dengan 100 ditambah tidak dijawab. Nah, dari sini berarti yang tidak dijawab itu didapat dari 108 dikurangi 100.
tidak dijawabnya ketemu 8. Nah, ini adalah yang tidak dijawab. Padahal tadi yang dicari adalah ini yang dijawab salah. Salahnya sendiri tadi ini dari 10 dikurangi tidak dijawab. Berarti yang salah ketemu dari 10 dikurangi 8. 2. Nah, ini hasilnya ya. Berikutnya untuk soal nomor 2. Ini menceritakan tentang mesin pemotong rumput yang memotong rumput di sebuah lapangan. Nah, kita dapat melihat ada 3 mesin A, B, C. Ada mesin A, mesin B, dan mesin C. Untuk mesin A itu memerlukan waktu 6 jam. Mesin B memerlukan waktu 3 jam. Mesin C memerlukan waktu 2 jam. Nah, sekarang kalau ini ketiga mesin ini mengerjakan dalam waktu 1 jam, berarti untuk mesin A itu mampu menyelesaikan 1/6 bagian. Kemudian yang mesin B 1/3 bagian, mesin C 1/2 bagian. Ini kalau bekerja sendiri-sendiri. Nah, padahal yang ditanyakan jika ketiganya digunakan bersama. Nah, dia bekerja bersama. Berarti waktu yang diperlukan itu dari 1 karena bersama ya seluruhnya. Nah, bersama ini berarti A, B, dan C bersamaan. Maka ditambah 1/6 tambah 1/3 tambah setengah. Ini 1 dibagi 1/6 tambah 1/3 tambah setengah. Oke, untuk mengerjakan sekarang berarti menjadi 1 ini yang bawah. Penjumlahan pecahan berarti menyamakan penyebut ya. Bisa dijadikan 6. Ini tetap 1. Tambah 2 ditambah 3 berarti menjadi 1/6/6. 1/6/6. 6 dibagi 6 itu 1. Berarti 1 bagi 1 1. Nah, ini ada 1 jam secara bersama-sama. Berikutnya soal nomor 3. Nah, jenis soal nomor 3 seperti ini yang dinamakan dengan pilihan ganda kompleks. Karena di sini diberikan beberapa pernyataan, kemudian dari pernyataan itu diminta menentukan di sini yang benar itu yang mana. Nah, sekarang kita lihat dari soalnya. Di sini ada diberikan peta. Sudah diketahui jarak antara Wates dengan Bantul, dari Wates sampai Bantul. Ini dalam peta 5 cm. Kemudian jarak dari Bantul ke Wonosari 7 cm. Kemudian masih ada diketahui yang lain. Jarak dari Wates ke Yogyakarta ini ya. Ini adalah 24 km. Kemudian jarak Wates ke Bantul sekian ini ya. 30 km. Berikutnya jarak Sleman ke Wonosari ini 52 km. Nah, sekarang kita cek dari pernyataan-pernyataan yang diberikan. Yang pertama ini diminta skala peta. Nah, kita cek dulu untuk I1.
Skala peta. Skala peta itu dicari dari jarak peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Nah, sekarang dari gambar kita cari mana yang jaraknya itu sudah diketahui ada peta dan sebenarnya. Nah, ternyata dia ada di bagian wates sampai Bantul. Jarak petanya 5, jarak sebenarnya 30. Ini kita isikan. 5 satuannya sentimeter, 30 satuannya kilometer. Kita samakan dulu satuannya, lebih mudah diubah ke senti ya. Yang kilometer berarti tambah 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sentimeter. Oke. 5 dengan 3 juta bisa dibagi 5, ini dapat 1, ini dapat 600.000. Nah, ini skalanya 1 banding 600.000. Kita cek di I1, ternyata benar. Nah, berikutnya kita cek untuk yang I2. Jarak sebenarnya Kota Bantul dan Wonosari adalah 15 km. Jarak sebenarnya ya. Jarak sebenarnya. Ini berarti dicari dari jarak peta dibagi dengan skala. Nah, dilihat jarak peta dari Bantul ke Wonosari. Kota Bantul ke Wonosari ini ya ada 7. Kemudian skalanya ini tadi sudah kita hitung di I1. 1 banding 600.000. Ini melibatkan operasi pembagian pecahan, berarti baginya kita ubah jadi kali, yang belakang dibalik. 600.000 per 1 berarti sama saja 600.000. Hasilnya menjadi 42. Nolnya sebanyak 5. Nah, 4.200.000 ini satuannya masih dalam sentimeter. Berarti kita ubah ke kilometer karena yang dicari jarak sebenarnya. Maka hilang 0 sebanyak 5. Hasilnya 42 cm. Nah, kita cek di I2. Jarak sebenarnya adalah 15 km, padahal di hitungan 42, berarti I2 salah. Nah, sekarang triknya begini. I2 ini kan salah. Kita cari di pilihan ABCD mana yang melibatkan I2. Ini ada di bagian A ada I2, bagian C ada I2, bagian D ada I2. Berarti yang sudah ada I2 ini bukan jawaban. Nah, berarti yang lainnya tinggal bagian B. Maka karena A, C, D ini sudah bukan jawaban, B inilah dia yang benar atau jawabannya. Yes, seperti ini ya caranya, jadi kita menghemat waktu. Berikutnya soal nomor 4. Soal ini berarti dia melibatkan perbandingan. Kemudian dari ceritanya kita bisa melihat bahwa ini ada 2 hal yang dibicarakan, itu ada banyak hari dengan banyak pekerja. Nah, dalam waktu 60 hari dikerjakan oleh 12 pekerja. Kemudian setelah dikerjakan 12 hari, berarti harinya berkurang ya. Maka dari 60 dikurangi 12 menjadi 48. Ini masih yang pekerjanya 12. Terus berikutnya menambah 6 pekerja, berarti yang tadinya 12 pekerja ditambah 6.
Nah, kalau ditambah 6 jadinya berarti 18. Nah, dengan 18 pekerja, kita perlu menghitung dulu hari yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut berapa. Nah, hati-hati, ini yang dipakai 48 X 12 18. Kita lihat dulu, ini perbandingannya senilai atau berbalik nilai. Kita cek dari 12 menuju 18. Ini bertambah ya. Nah, kalau pekerjanya bertambah berarti yang harinya yang untuk menyelesaikan pekerjaan pastinya kan dia akan lebih cepat. Karena lebih cepat berarti berkurang. Nah, ini kurang, ini tambah. Beda kan tandanya? Berarti dia adalah perbandingan berbalik nilai. Maka untuk mengerjakan nanti salah satu kita balik. 48 per X ini sudah tetap atas-atas bawah-bawah. Berarti sekarang yang di sini kita balik menjadi 18 per 12. Nah, 18 dengan 12 bisa kita sederhanakan masing-masing bagi 6. 12-nya dapat 2, 18-nya dapat 3. Nah, sekarang yang berikutnya kita kerjakan dengan perkalian silang. Berarti menjadi 3 kali X. 3X sama dengan 48 dikalikan 2. Menjadi 3X sama dengan 96. 3 dengan X ini berarti dia operasi kali, lawannya dengan bagi, sehingga X-nya dari 96 dibagi 3, ketemu 32. Nah, sekarang apakah 32 ini sudah jawaban? Kita cek dari yang ditanyakan. Pekerjaan tersebut selesai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan selama titik-titik. Nah, berarti nanti kalau dengan 18 pekerja selesainya 32 hari. Nah, 32 hari ini lebih cepat berapa hari dari yang awal? Awalnya kan 48. Berarti dari 48 dikurangi 32. Ketemunya 16 hari. Dia lebih cepat 16 hari. Oke, jawabannya. Nah, untuk pembahasan bagian pertama nomor 1 sampai 5 sudah selesai. Kita berjumpa lagi nanti di pembahasan yang berikutnya. Terima kasih.